Jumpa lagi di ruang belajar Jogja Cerdas. Hari ini kita akan bahas tentang organisasi internasional yang bernama Lions Club. Wah, kelompok singa Lions Club International. Ini di mana-mana loh, sudah berkembang luar biasa di seluruh dunia dan juga ada di Jogja. Di Jogja sendiri ada beberapa klub. Nah, saya bersyukur nih dapat rompi baru karena saya menjadi anggota sekarang dari salah satu klub Lions yang ada di Yogyakarta. Wah, terima kasih. Ini saya jadi member dari Lions Club. Saya Haryadi Baskoro, terima kasih. Nah, kenapa saya bergabung di Lions Club? Karena ini menarik ya. Lions Club itu ternyata saya juga baru nyadar. Saya sudah tahu sejak kecil, saya tahu ada Lions Club. Tapi saya baru nyadar setelah bergabung ini ternyata ini adalah organisasi kemanusiaan yang terbesar di dunia. Wah, dahsyat ini. Terbesar di dunia. Jadi anggotanya itu ada 1.400.000 anggota dan ada 47.000 klub atau chapter yang tersebar di 210 negara. Wah, ini udah seluruh dunia nih. Dan ini menarik karena ini benar-benar fokus di kemanusiaan ya, organisasi kemanusiaan untuk perbuatan mempersatukan, menggandeng tali silaturahmi antar sesama manusia, saling menolong, begitulah. Dan ini jelas-jelas bukan politik ya, di sini ditekankan ini bukan politik, bukan partai politik, dan tidak berkaitan dengan agama, dan menekankan persatuan antar umat manusia dengan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan sebagainya. Jadi saya mengikuti Lions ini ada dua hal yang ditekankan, itu melayani, serve, dan toleransi dan melayani, serve dan toleransi. Wah, luar biasa, ini pas banget. Dan ini ketika hadir di Yogyakarta, menurut saya ini tepat sekali karena Yogyakarta ini kan sebetulnya diidealkan dan dideklarasikan sih sebagai the city of tolerance. Sehingga sebetulnya kehadiran Lions Club ini kalau bagi Yogyakarta ya yang kita pengen menjadi the city of tolerance, tapi kenyataannya toleransi di Yogyakarta ini kadang masalah. Ada beberapa waktu yang lalu Setara Institut misalnya masih mempunyai data buruk tentang Yogyakarta. Bahkan ada klaim bahwa Jogja ini masih intoleran. Waduh, ini memprihatinkan. Tapi dengan kehadiran Lions Club dan ditumbuhkannya dan bertumbuhnya Lions Club di Yogyakarta ini menjadi indikator bahwa Yogyakarta ini benar-benar kota toleran ya, bukan intoleran. Karena Lions Club ini jelas semangatnya adalah tolerans dan melayani antar sesama manusia. Jadi saya senang sekali dan ya saya berjuang semampunya sebisa saya. Terima kasih juga untuk Mas Guntur, teman-teman. Mas Guntur ini presiden chapter saya, Mas Guntur, dan saya adalah anggota beliau. Wah, selamat Bang Guntur. Nah, menarik ketika kemarin launching tentang klub yang saya ikuti, namanya unik, namanya menarik dan saya bangga. Namanya Tugu Mustika Mataram. Jadi di Yogyakarta ini sudah ada beberapa klub sih. Sudah ada beberapa klub Lions Club. Saya tahu bahwa yang senior-senior seperti Bu Yani Sabto dan sebagainya itu itu udah lama Lions Club di Yogyakarta ini. Tapi yang baru ini, saya baru masuk ini, namanya klub baru kita dikasih nama Tugu Mustika Mataram. Wah, logonya juga ada tugu. Wah, ini tugu. Nah, menarik di situ ada beberapa sambutan kemarin pada waktu pembukaan itu. Salah seorang yang memberi sambutan adalah presiden Lion Club dari Solo Mustika, ya, namanya Mbak Nugraheni. Wah, ini saya bangga ini dengan para presiden kita ini, Lions Club ini. Tapi yang menarik dari Mbak Nugraheni ini dalam sambutannya ini cerdas ini. Ini mengingatkan nama Tugu Mustika Mataram nih. Dia ingatkan supaya jangan, istilah orang Jogja ini, harus kuat kalau punya nama itu, jangan sampai namanya lebih
lebih berwibawa, tapi prakteknya nggak jadi omong kosong nanti. Nah, Mbak Nugraini ini mengingatkan bahwa tugu itu mengingatkan. Nah, saya juga jadi teringat ini karena saya sebagai Wong Yojo, sebagai peneliti tentang budaya Jogja ini, tugu ini juga diingatkan oleh Mbak Nugraini sebagai simbol, ya memang aslinya adalah manunggaling kawula lan Gusti. Di buku ini nih yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan ini maknanya tugu ini menang manunggaling kawula lan Gusti. Artinya manusia itu mesti manunggal dengan Tuhan. Nanti manunggal itu bukan hanya ketika nanti sudah kita mati lalu kita kembali kepada Tuhan, tapi mulai sekarang itu pikiran-pikiran kita harus sinkron dengan pikiran-pikiran Tuhan. Kira-kira begitulah. Pikiran Tuhan itu apa? Pikiran Tuhan adalah damai, perdamaian, kasih sayang, saling menolong, peduli. Itu pikiran-pikiran ilahi, pikiran-pikiran yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau pikiran manusia ya itu tadi, intoleran, kebencian, membunuh. Wah, jadi ini nama klub di Yogyakarta namanya pakai tugu itu mesti unggul di dalam hal apa, manunggal dengan Tuhan. Lalu pakai mustika, Mbak Nugra ini mengingatkan mustika itu istilah untuk menunjukkan apa ya, semacam kekuatan alam begitu ya, kekuatan alam yang unik, yang berdaya positif, yang memberi energi positif. Artinya klub Lions Club di Yogyakarta ini pertama harus manunggal Tuhan, tapi juga harus peduli alam dan menggerakkan alam untuk kebaikan. Wah, bener Mbak, itu cocok dengan visi Jogja yang namanya Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi itu cerdas sekali kalau tadi Lions Club dan kelompok tim Lions dan juga presiden saya itu memilih nama Tugu Mustika Mataram. Itu pertama ingat Tuhan, yang kedua ingat alam, menggerakkan alam, karena Jogja memang harus Hamemayu Hayuning Bawono, membuat alam, membuat ekologi dunia itu yang indah semakin indah. Dan itu cocok loh dengan fokus dari Lions Club. Jadi Lions Club itu punya fokus program, yaitu ada 5 fokusnya, ada 5, mereka disebut sebagai pilar ya. 5 program itu, yang pertama adalah memberi solusi untuk diabetes, kemudian yang kedua environment, dan yang ketiga itu untuk masalah kelaparan, dan kemudian vision atau orang-orang yang mendapat masalah dengan penglihatannya, dan untuk anak-anak yang menderita cancer. Jadi environment itu menjadi fokus, menjadi program dari Lions Club. Wah, ini cocok sekali ya. Jadi Yogyakarta ini memang masalahnya itu adalah masalah bagaimana kita mesti manunggal dengan Tuhan, hidup baik, nilai-nilai luhur diterapkan dalam kehidupan kemanusiaan, supaya Jogja ini benar-benar toleran dan saling melayani. Nah, itu kan Tuhan banget gitu loh. Lalu yang kedua alam dibangun, alam diperbaiki. Wah, itu pas banget dengan Yogyakarta. Karena Yogyakarta ini ya itu tadi panggilannya, visinya itu adalah Hamemayu Hayuning Bawono, menjadikan alam dunia ini yang seharusnya indah harus jangan dirusak, tapi dibuat lebih indah, tidak dirusak, tidak dihancurkan, tidak dibuat polusi, tidak dibuat hancur, tetapi diperbaiki. Nah, terima kasih untuk Lions Club sudah mengimpartasi ya kecerdasan global dan mengkombinasikannya dengan kecerdasan lokal atau local genius atau kearifan lokal. Jadi Lions Club di Yogyakarta, dan juga saya pikir ya Lions Club di berbagai daerah ini semestinya menjadi titik temu ya, menjadi forum, menjadi ajang untuk mengkonvergensikan untuk memadukan. Nah, untuk memadukan antara kearifan global dan kearifan lokal. Karena titik temunya adalah di kemanusiaan. Kemanusiaan, menolong orang yang sakit, menolong orang yang lapar, mengangkat yang miskin, disitulah titik temunya. Sehingga think globally, act locally. Salam cerdas.